manusia itu mengaku adanya Tuhan, tapi kita tidak melihat dan merasakan ciri-ciri Tuhan tersebut, apa gunanya kita itu menyembah? Sugeng Sonten Pak Darno Rahayu. Yes, Sonten Rahayu. Kebetulan Pak, ini ada tamu dari Tegal. Lagi Mas. Siapa namanya Mas? Sam Ari. Sam Ari. Iya. Udah pernah ke Pak Darno? Belum, sebelumnya. Belum ya. Masih baru. Nggih. Tujuannya ke Pak Darno? Satu, silaturahmi sekaligus mempererat tali persaudaraan itu utamanya, dan yang selebihnya memang kita punya kebutuhan pada wilayah ini tentang mengenal Tuhan jauh lebih dalam dan lebih tentunya lebih luas lagi, tidak hanya terhenti pada wilayah jauh di mata, dekat hanya jauh di mata dan itu saja. Selebihnya memang harus kita gali lebih Dekat di hati ya? Iya, dekat di hati lagi, sehingga menjadi lebih faktual lah, fakta. Mumpung ketemu Mbak Darno, Mas Sam, jauh-jauh dari Tegal, ini barangkali ada unek-unek lah yang perlu disampaikan ke Pak Darno. Iya, mumpung mengambil tuban nih Mas. Iya. Nah, yang pertama tentang mungkin sepurane nggih Mas Darno sebelumnya minta maaf kalau memang ada pertanyaan yang kurang istilahnya ya membuat jawaban belibet atau dan lain sebagainya. Mungkin saya juga orang yang sedang dalam perjalanan mengenal, mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Jadi yang menjadi saya ingin bertanya pertama adalah tentang konsep Trimurti tersebut, karena ini menyangkut hidup. Kalau yang saya pahami secara rinci, Trimurti kalau saya pahami kan ini menyangkut dari berbagai aspek kehidupan, termasuk juga saya lihat tatanan negara pun dilihat, diperhatikan juga oleh saya, sepertinya mengambil konsep itu juga. Karena paham saya Trimurti itu semacam kayak sebuah pertahanan negara, termasuk meliputi darat, laut, dan udara. Mungkin dalam unsur tubuh kita ini itu apa maksudnya? Laut itu dari dalam unsur tubuh kita itu apa, darat itu apa, dan udara itu apa. Yang semestinya itu kan akhirnya patut kita kembangkan pada realita kehidupan ini, sehingga kita betul-betul bisa memaknai bahwa peninggalan pemahaman orang dulu tidak hanya tinggal paham secara bahasa saja, tapi betul-betul bisa merasakan dan mengimplementasikan untuk kehidupan sehari-harinya. Itu menurut Mbah Darno sendiri, tanggapannya bagaimana untuk mengenai perihal pertanyaan pertama saya ini? Itu. Sebelumnya selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat datang di gubuk saya, Mas Sam Ari ya. Ini saking dari Tegal, salam Rahayu, Rahayu Sodumati. Ya, sebelumnya terima kasih atas kedatangannya dan mohon maaf jauh dari Tegal datang ke Tuban, yang maksud dan tujuannya hanya kepengen ketemu saya. Tapi yang setelah pasti, ketemu ya beginilah keberadaan saya dan beginilah wujud saya. Jadi nggak ada yang istimewa, nggak ada yang hebat, nggak ada yang lebih lah, ya sama-sama. Tapi luar biasa. Luar biasa banget. Tentang pertanyaan tadi, mungkin yang dipertanyakan apa arti dari Trimurti, dan mana letak yang dimaksud Trimurti, dan bagaimana kita itu mengejawantahkan atau mengaplikasikan tentang Trimurti tersebut. Mungkin itu. Benar. Nah, sebelumnya kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kebetulan kita dilahirkan di bumi Nusantara. Ya, tanpa kita dilahirkan di bumi Nusantara, mungkin kita tidak mengenal tentang apa yang ditanyakan Mas Sam Ari tadi tentang Trimurti.
Karena begitu wingitnya, begitu sakralnya tentang ajaran Trimurti itu. Maka kadang-kadang orang yang belajar atau orang yang mendengar tentang Trimurti, karena ketidakpahaman dan karena kebuntuan cara berpikir, kadang-kadang seolah orang yang belajar atau kepingin menguak tentang Trimurti, dianggaplah kita itu orang sesat, dianggaplah kita itu orang kufur, dianggaplah kita itu seolah-olah tidak mempercayai Tuhan yang selama ini diagung-agungkan kebanyakan orang penganut agama pada umumnya. Kadang-kadang kita itu seolah-olah itu mengingkari tentang keesaan Tuhan yang selama ini dianggap orang-orang banyak, ya Tuhan ya itu saja. Iya, sebatas itu saja yang dilihat. Padahal kalau kita sudah membicarakan tentang Trinity, manusia itu mengaku adanya Tuhan, tapi kita tidak pernah melihat dan merasakan ciri-ciri Tuhan tersebut. Apa gunanya kita itu menyembah? Apa gunanya kita itu mengakui? Apa gunanya kita itu mengabdi? Maka dari ajaran Nusantara, terutama Jawa dan keseluruhan Nusantara lah, sebelum ada agama-agama yang mensiarkan tentang ketuhanan di sini, orang Nusantara itu sudah mengakui bahwa sebenarnya letak dari Tuhan atau yang dinamakan dan bisa manunggal ing kawula lawan Gusti itu belajar dari Trimurti. Trimurti itu, Tri itu 3 murti adalah yang kita puja, yang kita agungkan, yang kita banggakan. Nah, dasar untuk mengenal Trimurti kalau orang Jawa itu yaitu dari Suryo, Condro, lawan Kartiko. Suryo artinya Tuhan itu adalah tempat sinar terang atau sinar yang menimbulkan rasa. Maka diambillah dari Suryo. Suryo artinya matahari. Iya. Tapi bukan kita itu menyembah matahari, bukan. Paham. Artinya kita itu bisa mengambil arti dari Suryo atau matahari itu. Kita tidak mementingkan tentang panasnya matahari, tidak mementingkan tentang sinarnya, tidak mementingkan tentang bentuk dari matahari itu. Tapi ternyata di dalam matahari itulah sumber kehidupan apapun yang ada di dunia ini. Dan itu kalau diartikan yang kelihatan di dunia, di dalam badan sendiri. Karena Suryo artinya itu pencerahan hati, maka letaknya di hati ada jinem, di jinem lah, disitulah tempatnya nafsu 4 perkara. Yaitu nafsu panas, nafsu dingin, nafsu hening, nafsu yang taat, dan lain sebagainya. Itu keempat itu saudara ya yang dikatakan orang umum. Saudara. Tapi kan tempatnya itu di jinem. Artinya gini, kita membicarakan panas, itu ada panas sumber dari api, tapi ada sumber panas dari matahari. Maka kita nggak membicarakan tentang bentuknya, tapi membicarakan tentang matahari. Maka Trimurti terjadi dari Suryo atau matahari. Gitu. Lalu yang kedua Condro. Condro adalah rembulan. Rembulan juga tempatnya di hati pula. Nah, tentang apa? Hati letaknya di angan-angan atau di pemikiran. Maka baik buruknya manusia itu tergantung dari cara berpikirnya. Maka manusia itu melahirkan orang jelek, melahirkan orang baik, tergantung cara dia berpikir. Maka tadi Mas Samari mengatakan itu ibarat di dalam tubuh itu ada tadi apa? Satu organ tubuh ya, ada air, ada darah, ada air, ada yang satu
Api. Nah, yang api sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, kita sudah mulai masuk ke samudra. Samudra, air ya. Air ya. Nah, air itu simbolisnya atau simbolnya itu rembulan. Air simbolnya rembulan. Rembulan. Oke. Ya. Kenapa begitu? Kalau di dalam lautan identik dengan ikan, tapi tidak juga kalau lautan itu adalah tempat ikan. Ada bangkai. Ada, kalau bahasa Jawa itu sangkrah. Sangkrah itu sampah. Dan lain sebagainya. Tapi itu semua kalau sudah masuk ke dalam lautan, sudah hilang sifat dari bangkai, sifat dari netral, sampah itu akan dinetralkan, dan lautan tidak pernah mengingkari janjinya bahwa yang dihasilkan dari lautan tidak sampah, tidak bangkai, tapi juga menghasilkan ikan. Sama dengan kita manusia. Dikala hati kita itu sudah jernih, dikala hati kita sudah bisa menerima tentang hidup ini yang tidak pesan dari Tuhan, kita tinggal menjalankan hidup. Maka dengan menjalankan hidup inilah jalan kita itu diarahkan ke jalan yang benar. Makanya kalau sudah bisa mengarahkan dirinya ke jalan yang benar, disakiti pun juga diam. Diam bukan berarti kalah, tapi ngalah. Ya. Dipuja pun tidak bangga, karena walaupun dipuja tidak akan menjadi emas. Dibuang pun tidak akan menjadi sampah.